Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Putri dengan NIM 10531104620. Sebelumnya kita sudah membahas tentang keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keterampilan membaca. Membaca adalah proses untuk membaca sandi menggabungkan kata-kata tulis, di mana kata-kata tersebut biasa saja namun jika sudah disatukan bisa membentuk sebuah makna dan pesan yang penuh makna, memiliki faedah yang luar biasa. Singkat kata, seseorang yang tidak memiliki keterampilan membaca yang baik, sulit rasanya untuk mendapatkan pesan bermakna dari apa yang dibaca. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pesan dari membaca ini memang dipengaruhi oleh banyak sebab. Bisa memang bacaan tersebut tidak berkualitas, bisa juga usernya yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh informasi atau kata-kata sandi dalam teks buku tersebut. Jenis-jenis keterampilan membaca. Setelah mengetahui pengertian keterampilan membaca, perlu kiranya untuk mengetahui jenis membaca. Menurut Tarigan tahun 2008, keterampilan membaca memiliki beberapa jenis, di antaranya membaca nyaring dan membaca dalam hati. Dikatakan membaca nyaring ketika seorang membaca dengan melafalkan atau menyuarakan suara mereka. Biasanya membaca nyaring lebih sering dilakukan oleh pelajar yang masih sekolah dasar atau SD kelas 1 atau 2, karena tahapan usia mereka memang sedang dalam tahap belajar dan membaca. Sedangkan membaca dalam hati lebih sering dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan membaca yang lebih baik dan lancar membaca. Membaca dalam hati sendiri terbagi menjadi membaca secara ekstensif dan membaca intensif. Dikatakan membaca ekstensif ketika seorang membaca secara lebih luas, di mana objek yang dibaca lebih banyak dan memakan waktu yang relatif singkat. Kelemahannya dari segi penyerapan materi lebih rendah. Bentuk membaca ekstensif adalah membaca survei, membaca sekilas yang ada di surat kabar atau tabloid, termasuk membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca yang bersifat luaran, jadi tidak melihat esensi atau tidak mempedulikan pesan yang disampaikan dari isi buku tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan membaca intensif adalah membaca secara teliti. Yang termasuk membaca intensif adalah membaca studi saksama, penanganan terperinci untuk mengerjakan tugas. Jadi lebih menekankan pada tingkat pemahaman pesan yang disampaikan penulis. Jadi tidak bersifat luarannya saja, tetapi dari segi esensinya. Ada juga yang disebut dengan membaca kritis. Ketika seseorang membaca untuk kepentingan mengkritik, maka akan masuk ke dalam kategori ini. Pembaca ini harus hati-hati karena jika tidak hati-hati dapat memicu kritik baik sebalik. Selain membaca kritik, ada juga membaca kreatif. Membaca kreatif adalah membaca untuk mencari ilmu dari bacaan yang sedang dibacanya. Jadi pembaca lebih menekankan pada esensi isi bacaannya. Kebalikan dari membaca cepat yang hanya mengejar kecepatan membaca tanpa memperhatikan pesan yang dibacanya. Tujuan keterampilan membaca. Hal terpenting dari memahami pengertian keterampilan membaca adalah memahami tujuan membaca itu. Ada yang tujuannya untuk adu kecepatan membaca, ada juga yang membaca untuk kepentingan sendiri. Misalnya, mencari ilmu pengetahuan. Dari hal tersebut, jelas bahwa bisa dilihat tujuannya terlebih dahulu. Secara umum, tujuan membaca agar bisa menghayati keindahan isi pada sebuah teks, mengupgrade pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Kita tahu bahwa manusia sebenarnya memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan informasi, di mana kebutuhan informasi ini sangat primer, tetapi seringkali dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Adapun tujuan membaca lainnya diantaranya sebagai sarana untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dari beberapa tingkat jenjang pendidikan yang tanpa membaca tentu saja transformasi ilmu pengetahuan sulit untuk diwariskan. Selain itu juga membaca sangat bermanfaat untuk mematangkan informasi yang belum lengkap menjadi semakin lengkap.
Dalam kebutuhan lain, membaca juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data untuk membantu dan mematangkan hasil penelitian, eksperimen, atau penulisan. Dengan kata lain, tujuan membaca memiliki banyak sekali manfaatnya bagi umat. Menariknya, beda profesi dan jurusan, keterampilan membaca tetap terus dibutuhkan untuk mendukung dan mengembangkan serta menyempurnakan pengetahuan agar tetap informatif. Itulah tadi pembahasan mengenai keterampilan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.